Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita akan ngaji epistemologi Islam atau sejarah bagaimana pengetahuan dalam Islam ini terbentuk ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Sani ya dari Kebumen dan Mas Bahri dari Sekadau. Betul ya Bahri ya? Nah ya, dari Sekadau, jauh sekali ya. Dan Mas Lihin, lebih jauh lagi Mas Lihin ya. Dari keluarga baik ya. Ilmu ini pada mulanya ini supaya teman-teman tahu mengapa harus ada di pesantren ini, atau belajar di semua pesantren pada prinsipnya sama ya, kecuali pesantrennya Wahabi. Ilmu itu dulu tidak teoritis tetapi praktis. Jadi ilmu itu tadinya adalah amaliyah, praktis. Baru setelah abad kedua atau lebih tepatnya abad ketiga, nyaris semua epistemologi Islam ya, itu semua menjadi teoritis, nazoriyah. Tadinya ilmu ini praktis semua, ilmu terapan semua. Maka transmisi ilmu di zaman Nabi dan sahabat sampai tabi'in nanti itu semuanya melalui hafalan, melalui periwayatan. Jadi sanad genealogi ilmu dalam Islam itu semuanya ditransmisikan, disampaikan melalui hafalan, ditulis belum seberapa sebab waktu itu ada larangan menulis apapun kecuali Quran. La taktub anni ilal Quran, itu sabda Nabi itu. Kenapa? Supaya tidak campur baur antara, supaya tidak iltibas ya, tidak campur aduk antara Quran, hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi Quran pun sebenarnya ditransmisikan melalui hafalan. Baik, belakangan kita tahu dalam studi-studi filsafat bahwa epistemologi Islam itu bayan, burhan dan irfan. Kita tahu itu kan ya, bayan, lalu burhan, lalu irfan. Bayan ini teks atau lazim juga disebut studi intertekstualitas. Studi dari teks ke teks. Misalnya Quran dijelaskan oleh hadis. Quran satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Fasiru ba'duhu ba'dun itu. Ayat Quran ini menafsiri satu ayat ke yang lain. Ini studi mengenai teks. Jadi bayan adalah, terjemahan saya, eksplanasi rasional. Tapi kalau saya lihat di kamus itu bayan artinya penjelasan. Ya ikuti kamus, enggak apa-apa. Itu bagus ikut kamus itu. Tapi harus kita tingkatkan ya. Kadang juga disebut studi intertekstualitas, dari teks ke teks. Antara teks inter ya. Inter itu saling ya. Kayak sexual intercourse itu kan saling kan. Kalau Anda dengan kambing tidak disebut inter. Anda dengan lubang kunci, bolongan pintu tidak disebut itu. Sulit dipahami bahasa ini memang. Kalau burhan, ini metode pembuktian, baik rasional maupun empirik. Nah, kalau irfan kita tahu ini semuanya pakai alif dan nun ya. Itu menandakan ini sangat penting, sangat sakral ya, sangat istimewa. Sama dengan Qur'an dapat tambahan Qur'an, dapat tambahan alif Qur'an ya. Irfan ini pengetahuan tentang Tuhan. Baik. Sejarah aksara-aksara di dalam Islam ini sekurang-kurangnya dimulai dengan, aksara ini kan sudah lama kan. Sejarah manusia ini kan sejarah tentang teks. Sejarah manusia sejarah tentang tulisan. Oleh karena itu Tuhan pun memperkenalkan diri kepada kita melalui teks. Kitab suci ya, hadis Nabi, maupun pandangan-pandangan para ulama. Jadi sejarah manusia sejarah tentang teks, sejarah tentang tulisan. Baik teks itu di gua-gua, misalnya di gua Apollo ada pandangan tulisan Socrates berbunyi gnoti seauton, ya araf nafsak ya, know yourself.
di gua Apollo itu ya. Ya'raf nafsaka, atau know yourself, kenali dirimu. Ini juga tentang tulisan. Gambar-gambar, arca-arca, artefak-artefak, manuskrip-manuskrip, itu semua tentang teks. Bayangkan Tuhan saja memperkenalkan diri kepada kita melalui teks. Baik, singkat saja, supaya nanti kita bisa fokus di apa dan di mana. Orang yang berpengetahuan lazim disebut alim, ya kan? Alim dengan tulisan seperti ini. Tetapi Tuhan memperkenalkan diri di Quran sebagai alim, al-alim ya, al-alim. Nah, itu dia. Alim dengan seperti ini pasti pernah didahului, maaf virus ya, oleh jahil. Pasti didahului oleh bodoh. Tapi kalau alim, dia tidak pernah bodoh. Ada 3 alasannya sebenarnya, tapi itu satu saja sudah keren kalau Anda tahu. Kenapa tidak pernah bodoh? Karena dia al-awwal dan al-akhir. Dia alfa dan gamma. Al-awwal, alfa, al-akhir, gamma. Nah, itu alasannya. Oleh karena al-alim ini alfa, al-awwal, tidak mungkin dia dimulai dengan bodoh. Al-awwal apa tadi? Mulai sekarang jangan sebut dia yang tidak ada la awwala lahu. Itu kuno, sudah kuno itu. Ganti alfa, the alfa. Nah, itu dia. Kemudian al-akhir gamma. Gamma itu loh. Orang Yunani sebut gamma. Gamma ya. Al-akhir. Pak, kalau saya ngerti bahasa kambing, bahasa burung-burung, bahasa kupu-kupu, keren nggak? Keren, tapi tidak ada gunanya untuk Indonesia itu. Apa gunanya, ya kan? Tapi kalau tahu begini, ada gunanya untuk Indonesia. Pak, saya bisa mendengar suara hati orang-orang yang membenci saya. Tidak ada gunanya untuk Indonesia itu. Kita masyarakat ilmiah. Misalnya begini, Anda belajar bahasa Ibrani. Oh, itu bagus untuk tahu misalnya Talmud, Torah, Mazmur ya. Itu bagus itu untuk melacak teks-teks kuno ya. Tapi tahu bahasa binatang misalnya, keren nggak itu? Ya keren itu. Tapi tidak ada gunanya menurut saya untuk Indonesia itu. Ini pendapat saya. Orang macam Yogi dapat mukjizat bisa bicara misalnya ya dengan semut. Tiap hari mainan semut ya. Mana kelaminnya ini ya, mana ya begitu terus dia. Lalu hidupnya tidak produktif. Baik, kita teruskan. Kemudian tadi kan ilmu itu praktis lalu teoritis. Sejak kapan teoritisasi ilmu itu mulai mengemuka dalam perjalanan sejarah epistemologi Islam? Itu pertanyaannya. Dari tadi saya belum bicara, saya baru mau nanya ini. Sejak kapan teoritisasi ilmu mengalami ya atau mengemuka dalam sejarah perkembangan epistemologi Islam? Ilmu dari amaliyah ke ilmiah itu loh kapan? Bahasa gampang itu. Tadi kan Zen sulit paham. Sejak kapan teoritisasi? Itu sulit itu untuk peradaban Zen yang jauh dari peradaban itu. Jadi ilmu dari kapan itu? Dari ini ke ini kapan? Kapan itu? Nah, ilmu dari amaliyah ke ilmiah itu loh, kapan? Oke, kita huruf-huruf itu sudah ada. Maka tawanan-tawanan perang kadang diminta ngajarin teks, ngajarin nulis, itu sudah ada. Baru nanti, tetapi huruf itu belum memiliki tanda baca. Belum ada titik, belum ada tanda baca. Tanda baca itu disebut harokat. Kalau kita kan ada koma, titik, itu tidak ada. Dalam teks Arab, itu koma, tidak ada itu. Titik sebagai penanda akhir kalimat, tidak ada itu. Koma tidak ada, harokat tidak ada. Jadi baik titik maupun harokat itu bid'ah itu. Baru nanti tahun 61, ada yang katakan 66. 61 wafatnya Saddam Hussein ya. Ada orang, 2 orang ya. Dua orang inilah Abul Aswad Ad-Du'ali dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.
Kelihatannya tidak ada alif ya, Tsaqafi. Inilah orang yang mula-mula wad'un nuqat 'alal huruf. Orang yang meletakkan atau bikin titik pertama kali. Jadi titik ini juga bid'ah ini. Ba titik di bawah, jim di tengah itu. Kalau C tidak ada titiknya ya. Bagaimana mau bilang janju misalnya? Bagaimana titiknya itu? Biasanya ada improvisasi titik 3 itu ya, padahal tidak ada juga itu. Dua orang ini mulailah disepakati ada titik. Berarti sejak saat itu ada teoritisasi. Sudah tahun 60 ya. Nanti baru tahun 170 Hijriah. Ini 60 Hijriah. Ini baru ada harokat. Baru ada harokat. Jadi begini. Ada orang pinter namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini disebut min uqala ibani Adam. Salah satu cucu Nabi Adam yang jenius. Siapa namanya? Al-Khalil bin Ahmad. 170 beliau wafat ya. Mungkin 160-an lah. Ini tahun wafatnya beliau. Ini panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini ya. Ini dialognya dengan Sayyidina Ali panjang sekali. Karena beberapa teks pidato-pidatonya Sayyidina Ali itu saya masih hafal dalam Nahjul Balaghah itu ya. Ada bukunya ini. Baik. Beliau memanggil muridnya namanya Qais. Siapa? Al-Khalil ini. Beliau membacakan ayat terakhir dari surat Al-Fatah yang kita baca pada hari, masih mikir ya, pada hari Rebo ya. Surat Al-Fatah. Bunyi teksnya apa? Ayat terakhir di surat Fatah itu begini. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Muhammadur Rasulullah wallazina ma wasyiddaw al ghufar rahama bainahum tarahum rukan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim in asaris sujud. Dzalika masalun fi Taurat wa Injil kazar'in akhraja syata'u fa azaru fastaghlaba fasta'ala suqi unjibu zura ila akhiril ayah ya. Itu dalam satu ayat terkandung semua huruf hijaiyah. Kadang satu ayat enggak semua huruf hijaiyah disebutkan. Coba lihat itu. Di ayat itu semua huruf hijaiyah ada. Maka kata beliau kepada muridnya namanya Qais, kalau mulut saya terbuka, in fataha fami ya. Kalau mulut saya terbuka, kasih coret di atas, nanti jadi harokat fathah. Kalau bibir saya kasaro itu pecah, kasih coret di bawah ini, jadi harokat kasro. Kalau dumma ngumpul dua bibir, jangan salah paham, sepasang bibir itu. Kok sepasang ya? Dua lah, bibir atas dengan bawah, kasih tanda waw kecil itu jadi dommah itu. Kalau double menjadi dommaten, kalau double kasroten atau fathaten atau dommaten itu. Itu mula-mula terjadinya tanda baca. Ini orang Khalil ya, ini orang yang bikin kamus pertama kali. Kitabul Ain. Jadi orang bikin kamus, dictionary, qamus itu bahasa Arab itu. Orang ini pertama kali. Yang bikin ilmu balaghah, ilmu arud, orang ini pertama kali. Maka orang ini disebut min uqala'i Bani Adam. Salah satu cucu Bani Adam yang paling jenius itu. Jenius kan ini kan? Sayyidina Ali babul ilm, betul ya? Kalau ditanya nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah hukumnya ada berapa bacaan? Enggak tahu Sayyidina Ali itu. Kenapa? Ilmu tajwid belum ada. Belum menjadi teori. Prakteknya ada tapi teori belum itu. Ini ditanya misalnya nun mati atau tanwin seperti siapa? Lagu pacaran yang sudah tobat misalnya. Ini juga Jayadi ya dan Amru misalnya. Ya, sudah tobat. Ya. Mbak barusan saya juga bilang tobat itu. Takut kumat lagi maksud saya itu kan. Nun mati atau tanwin ketemu ba dibaca iklab. Masa Margono ketemu Jadi ndak langsung ijab ya kan? Kelihatannya pasangan yang serasi. Min uqala'i Bani Adam, salah satu cucu Nabi Adam yang jenius. Jadi orang ini yang bikin kamus pertama kali. Apa judul kamusnya tadi? Kitabul Ain. Nah, untung ada rekamannya kan. Kalau nggak ada rekamannya bahaya kalian ini. Karena ingatannya buruk ya. Kitabul Ain. Jadi beliau nulis Ain, Ghin, Fa, Qaf sampai ya itu wafat itu.
Jadi belum ada huruf dari alif sampai zo. To, zo kan setelah zo kan ain kan ya. Zain masih mikir itu, atau mungkin tidak mikir itu. Nah, lama sekali ya. Orang ini baru nanti ada tajwidul qiraah. Ini mula-mula ada harokat ya. Beliau memanggil muridnya namanya Qais, membaca ayat terakhir dari surat Fatah juz 26 itu. Kemudian beliau berkata, kalau mulut saya terbuka di atas coret ya, menjadi harokat. Karena terbuka bahasa Arabnya apa? Fataha ya, fataha. Pecah kasaro, jadi kasroh ini loh. Fataha, kasaro, dan dumma. Dumma itu ngumpul artinya. Itu kan dumma itu. Apa mencucui apa itu? Ya, pokoknya seperti itulah itu. Berarti harokat juga bid'ah itu. Kalau kalian baca teks ada harokatnya, bid'ah itu. Maka di pesantren kita berlatih yang tidak ada harokatnya, ya kan? Kalau tidak ada titiknya berbahaya itu. Bisa dibaca kubul semua oleh kalian kan ya? Atau dubur semua itu ya. Tapi itu satu akar kata dengan dabbaro kan ya, yudabbiru fal mudabbiro di amro. Ada malaikat yang ngatur itu semua. Ada tadbir, tata kelola ya. Ada tadabbur ya, merenung ke belakang. Bukan di belakangnya dubur, bukan. Baik, sudah ini ya. Dan ini singkat saja. Sebenarnya saya belum bicara ini dari tadi ini ya. Saya belum bicara ke inti yang mau saya bicarakan. Baru kelak ada tahun 224 Hijriah ya. Ada orang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang inilah yang mula-mula bikin tajwid. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ada katakan Abu Ubaidah ya. Ini yang mula-mula bikin tajwidul qiraah. Beliau wafat tahun 224. Oke. Bagaimana itu? Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu khamsatun. Itu mula-mula baru 5 saja. Belum ada mat, belum ada yang lain-lain itu. Baru ada fadhhir lada wadghim bi gunnatin wadghim bila gunnatin fi lam waro wa qulana inda bagil jumlatu hamsatu asrin. Bagaimana itu? Wa khfiyana inda bagil jumlatu hamsatu asrin. Huruf ifa fa'rifi sif dasana kam jadasah sungkon dun thayyiban. Ini hafalan saya sebelum SD loh. Jadi kalian terlambat sekali. Enggak terlambat. Lebih baik terlambat daripada sangat terlambat. Jangan sedih ya, jangan sedih. Sayyidina Ali saja nggak tahu kok nun mati dibaca apa dan belum tahu itu. Meskipun hebat itu ya. Baik, kalau baru nanti ya pada abad ketiga ini semua ilmu ditulis. Apakah fikih, apakah hadis, apakah tafsir itu ya. Abad ketiga Hijriah itu. Nah kemudian pribadi yang berilmu itu disebut alim ya kan. Alim, bentuk jamaknya ulama. Di Quran 2 kali. Jadi orang berilmu itu disebut dalam 3 term di Quran. Kalau tidak ulama, robbaniyun, ahlu dzikr. Disebut dalam 3 ini. Ulama, robbaniyun, atau ribbiyun, atau ahlu dzikr. Ulama, sebutan ulama itu ya. 1 ini, 2, robbaniyun. Kadang juga disebut ribbiyun. Ini bahasa Quran ya. Kalau ada juga yang disebut robbaniyin, sudah pasti ini dalam bentuk. Kalau robbaniyun berarti fi mahalli raf'in. Kalau robbaniyun fi mahalli nasbin atau jazm atau jarrin itu ya. Ada enggak isim dalam jazm itu? Kata siapa? Ya? Oh ya enggak ada, betul ya, sudah. Ada falah nanti. Enggak ada itu ya. Bagaimana itu? Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ay yang jazimahnya. Ada lagi yang ketiga sebutan ahlu dzikr. Kata siapa? Dia langsung goyah imannya itu. Itu bukti bahwa ilmunya keropos. Tidak yakin dengan ilmunya itu. Kata siapa? Loh, ada nggak ya? Itu ragu dengan pengetahuannya itu. Oke.
Uh, ilmu yang kita pelajari atau pilarnya agama itu apa? Ada berapa? Pilarnya agama ada? Masih mikir ini. Ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Itu disebut rukun agama atau pilarnya agama. Islam, iman, dan ihsan. Orang bisa disebut ulama kalau dia kuasai 3 ini. Ini ulama di Quran 2 kali. Ulama Bani Israil dan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kalau Robbaniyun 1 kali, Robbaniyin 2 kali, Ribbiyun 1 kali. Kalau Robba saja di Quran 1069 kali. Itu silakan buka buku Fununul Afnan Ibnul Jauzi atau Mu'jizatul Qur'aniyah, bisa di-download kitab itu ya. Robbaniyin 1 kali di Ali Imran 79, Ribbiyun 1 kali Ali Imran 147, Robbaniyun dalam bentuk Rofa tadi 2 kali, Maidah 44 dan Maidah 63. Jadi Robbaniyun 1 kali, 2 kali, Ribbiyun 1 kali, Robbaniyin 1 kali. Disebut ulama kalau yakhshallah, dia punya spiritualitas. Disebut Robbaniyin apabila ada di ayat berapa tadi Zen? Robbaniyin Zen? Barusan ya. Belum seminggu ini. Ali Imran 79. Disebut Robbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dia membaca Quran, membaca kitab suci, dan setelah itu mengajar. Jangan langsung ngajar dulu baru baca Qurannya itu. Nanti baca Qurannya di pondok Pak. Yang penting saya ngajar dulu di Raas ini katanya. Misalnya. Difan sudah sholat ya? Sudah ya? Ya ikut subuh waktu Indonesia Timur. Subuhnya sudah 2 jam yang lalu ya. Di Papua kan sudah beda waktu 2 jam kan dengan kita kan. Nah, kita WIB ini. Jadi kalau di sini jam 4:30, di sana 2:30 itu sudah subuh itu. Baik, disebut Robbaniyin, pendidik, karena dia membaca kitab suci lalu mengajar. Disebut ahlu zikr karena dia konsultan ya. Baik, tadi dikatakan pilarnya agama 3, nomor 1 Islam. Bagaimana mengetahui ilmu-ilmu Islam? Disiplin ilmu Islam sebagai agama berarti, jadi begini, kalau saya sebut Islam ya, tanpa bighairi infirad ya, tanpa infirad, tidak dipisah-pisah dengan iman, dengan ihsan, tidak infirad. Infirad apa tadi? Ya, dipisah-pisah ya, infirad. Tanpa infirad, kalau saya sebut Islam saja otomatis ada iman dan ihsannya. Kecuali saya sebut infirad. Apa infirad ini? Terpisah-pisah ya. Tidak apa-apa infirad itu. Ada qiraah yang baca begitu kan ya? Ada itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Ada yang baca iswatun hasanah ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bukan yaumal akhir, ada qiraah begitu ya. Yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Nah, katsira infirad itu berarti itu. Ada yang qiraah versi dia itu, cuma dia tidak tahu saja itu. Oke, untuk menguasai ilmu-ilmu Islam, ilmu apa yang kita pelajari? Ilmu fikih. Apa tujuan belajar fikih? Li islahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ilmu kan luas, maka fokuslah kepada 2 ilmu. 1 ilmu yang mengenalkan Anda dengan Tuhan Anda, 1 ya, disebut 3 ilmu ini. Atau 1 ilmu yang memperkenalkan Anda dengan diri Anda dan kehidupan Anda. Berarti ilmu di luar ini. Maka di Ihya itu ilmu pertanian wajib bagi petani. Itu di Ihya juz 1. Ini dia, halaman 4. Mungkin di cetakan lain halaman 3. Bab 1 itu, bab tentang ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu 2, mahmudun wa mazmum, terpuji tercela. Fal mahmudu naw'an, yang terpuji 2, fardu ainin fardu kifayah. Ada yang wajib secara personal, ada yang wajib secara kolektif. Personal itu masing-masing ya, semuanya wajib itu. Fardu kifayah naw'an, yang wajib secara kolektif itu 1,
ada dua ya, nau'an, ada dua jenis. Yakni bid-doruri, ada yang emergency sekarang harus kita kuasai, ada yang bit-tarohi, boleh kapan-kapan. Yang bid-doruri apa? Ilmu tib wa ilmu hisab, ilmu kedokteran dan ilmu hisab, ilmu digital, ilmu teknik informatika, ilmu IT. Ada yang ilmu hisab, ada yang bit-tarohi, boleh kapan-kapan. Imam Ghazali contohkan ilmu najaroh, ilmu khiyatoh, ilmu teknik sipil, ilmu arsitektur, ilmu menjahit. Itu beliau bicara itu. Imam Ghazali meninggal 1111, nyaris 1000 tahun yang lalu atau 900 tahun yang lalu. Itu sudah katakan itu. Ilmu pertanian wajib bagi petani, ilmu perdagangan wajib bagi para pedagang, ilmu sejarah wajib bagi para sejarawan, bahkan bagi kita wajib. Ulama itu harus mu'arrikh, harus ahli sejarah. Ulama itu harus muharrik, aktivis, harus munazim, organisatoris. Kalau tidak, kita terbelakang ini kita tidak tahu. Kok terbelakang ya bangsa kita ya? Kok kita lebih senang klinik daripada sains misalnya? Iya kan? Pak, saya kepingin bisa terbang dan tidak turun-turun lagi, Pak. Menghilang dan tidak muncul lagi. Anda mahasiswa, otaknya taruh di mana itu? Seharusnya senang pada ilmu-ilmu rasional. Kok masih senang klinik? Pak, saya ingin belajar ilmu bicara dengan cacing, Pak. Saya mau nanti membuat gantungan kunci dari cacing, mengekspor itu. Jadi saya bikin orang se-Indonesia cacingan, lalu cacingnya saya keluarkan, saya bikin gantungan kunci itu. Ya silakan, bagus itu kalau punya ide seperti itu. Maka saya tidak pernah kaget dengan orang terbang. Kupu-kupu bisa renang ya kan? Nggak ada otaknya ikan itu. Betul ya, udang juga. Nggak ada otaknya itu. Ya ada tapi fungsi mekanismenya tidak ada itu. Dia bisa berenang dan nggak usah kaget itu dengan itu. Nah itu dia. Baik, jadi Islam ini kita wajib belajar fikih. Tujuannya liislahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah kita. Sudah. Kalau iman, ilmunya ilmu apa? Ilmu tauhid ya, ilmu tauhid. Atau nanti banyak loh ya. Kalau saya sebut fikih ini tidak hanya fikih itu saja, tidak. Kalau kita belajar fikih, memang aspeknya apa? Ranahnya apa? Fikih ini kan jurisprudensi Islam. Ranahnya apa? Wa yastahabbu wa yambaghi wa yukrahu wa yahrumu wa yajibu, halal haram makruh. Tapi jangan berhenti di fikih, kita belajar mengapa bisa halal haram. Itu disebut usul fiqh. Logika fikihnya. Di pesantren ini semua ilmu disebut ilmu alat. Alatnya untuk baca nahwu shorof ya. Alat untuk mengetahui, untuk berpikir itu logika. Alat untuk berbicara, berkata-kata itu bahasa atau linguistik. Semuanya ilmu alat. Jangan dikira ilmu alat itu cuma celurit misalnya. Arit dan palu misalnya. Arit ini alat ngarit Pak untuk bertani. Kalau palu alat untuk kuli bangunan misalnya itu. Lalu dua-duanya disebut PKI ya. Palu dan arit itu. Apa buku-buku yang direkomendasikan untuk belajar fikih itu? Tentu berjenjang ya, dari Fatah itu loh, dari Fathul Qorib yang tipis-tipis sampai ada kitab-kitab yang segede bantal, itu banyak sekali, ada Dialul Lami ya dan macam-macam itu. Karena buku kalian kan dijadikan bantal kan ya. Ada yang tipis tapi dijadikan bantal itu. Juga belajar qawaidul fiqhiyah, teori-teorinya. Jadi tidak melulu halal haram, tapi kenapa ia menjadi haram. Kemudian kalau iman ini ilmunya adalah, disiplin ilmunya adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Bahkan pada level tertentu kita juga sudah belajar ilmu perbandingan agama dan mazhab, muqaranatul adyan wal mazahib. Tapi jangan lupa loh ya, belajar ilmu apapun Anda harus belajar sejarahnya. Kalau tidak belajar sejarahnya tidak bisa itu. Beberapa saya lihat kalian buruk pemahamannya tentang sejarah ya, karena malas baca. Kalau untuk mengetahui ilmu-ilmu ini, kalau ini sejarahnya banyak sekali ya. Kalau mengetahui firqah, sekte, di mana kita belajar? Kalau ini ilmunya, kitabnya di sini 2 yang dipelajari, yang pernah hataman. Di sini juga pernah jadi buku wajib. 2 bukunya mungkin ada di perpus yang sana ya. Jadi Al-Farqu Bainal Firaq itu Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi. Bukunya ini Al-Farqu Bainal Firaq.
Kalau Anda membaca buku saya tahun 2006, Tersesat di Jalan yang Benar, ada sejarah tentang sekte-sekte. Referensinya pasti ini. Menurut buku ini, sekte-sekte itu pecah karena perbedaan tafsir, pemahaman pada teks. Buku yang lain ada yang tahu? Al-Milal wan Nihal. Milal ini jamaknya millah. Ini karangannya Abdul Karim Asy-Syahristani, itu muridnya Al-Ghazali. Menurut beliau, perbedaan sekte itu dalam Islam karena perbedaan politik. Nah, berarti ini politik, ini teks. Ya. Dari mana kita tahu? Ya dari buku sejarah. Jadi belajar apapun Anda tidak bisa mengabaikan aspek sejarahnya. Belajar nahwu shoroh harus tahu sejarahnya. Kalau tidak, kita tidak tahu. Kok terbelakang ya bangsa kita ya? Kita tidak tahu. Ya ini terbelakang karena Allah itu. Saya sudah nanya semut tadi itu. Memang kata semut begitu kok. Fiwadin namal seperti Nabi Sulaiman itu loh ya. Sekarang tantangan dunia ini dijawab dengan sains. Kita harus menguasai ilmu-ilmu. Oke, baik. Kemudian ihsan, ilmunya apa ini? Ini kita iman ini tujuan belajar iman apa? Li islahil bawatin. Tadi memperbaiki aspek batiniah ya. Kalau fikih memperbaiki aspek lahiriah. Jadi fikih ini ya fikih li islahil zawahir ma. Ini tujuan kita belajar fikih. Kalau iman akidah ini li islahil bawatin, memperbaiki aspek-aspek batiniah kita. Baik, belajar tauhid. Apa logic modality? Modalitas logisnya apa? Ini kalian sudah lama loh ya belajar tauhid. Apa modalitas logisnya? Sampai kiamat belajar tauhid itu cuma 3. 1, wajib, lalu mustahil, lalu jaiz. Sampai kiamat ini belajar. Itu saja itu. Wajibul wujud, necessary of being. Apa kemudian mungkinul wujud atau disebut jaiz ya. Probability of being gitu. Itu istilah saja yang bikin kalian sulit ya kan? Itu istilah yang dipakai Ibnu Sina itu. Teori wujud itu loh ya. Kemudian ihsan ini ilmunya disebut tasawuf atau akhlak. Li islahis saroir, kalau batin itu hati kita. Kalau saroir wad dhamair, dhamir itu memperbaiki yang jauh lebih di dalam lagi. Jadi syariat, akidah, akhlak, gampangnya begitu. Syariat, akidah, akhlak. Apapun itu 3 ilmu ini, yang ini li islahid dhamair ya, dan saroir, was saroir, sir ya. Yang lebih dalam lagi, ini tujuannya semata-mata untuk mengenal Allah itu. Jadi semua ilmu ini satu mengenal Tuhan. Yang kedua, mengenal diri kita sendiri. Makanya orang itu kalau Anda mau tahu ulama itu apa, silakan diuji 3 ilmu ini. Islam, iman, ihsan. Syariat, akidah, tasawuf. Kalau 3 ini dia kuasai, dia layak disebut ulama. Baru ulama loh ya. Belum rabbaniyin, belum ahlu zikr itu. Ulama dari kata ain lam mim. Coba buka kamus Maqayis fil Lughah atau Maqayis fil Lughah Ibnu Faris ya. Ain lam mim pasti menunjukkan makna yang terang. Alam, gunung, alam juga. Kemudian alamah, alamat itu terang maknanya. Tolong alamat terang tulis ya. Alamat itu sudah terang. Kemudian alim, ilmu. Maaf, orang sumbing bahasa Arabnya ulma. Itu juga terang karena sumbingnya kelihatan. Kalau dipantatkan bisul namanya, bukan sumbing, ya kan? Jadi ain lam mim menunjukkan makna yang terang. Apa saja itu? Alamat, alamin, alam, gunung juga alam, panji, bendera juga alam itu. Nah, itu dia. Jadi wazaif, wazifah, tugas-tugasnya, mas'uliyah, responsibility, mas'uliyah ini tanggung jawab, syakhsiyah, kepribadian ulama, itu bisa kita uji. Syakhsiyah maknanya personality. Kalau mas'uliyah, tanggung jawab. Mas'uliyah. Apakah ulama ini mas'uliyah diniyah saja? Tidak. Tanggung jawab agama saja? Tidak. Ada tanggung jawab ilmu, ya kan? Ada mas'uliyah insaniyah, tanggung jawab kemanusiaan. Ada mas'uliyah
watoniyah, tanggung jawab kebangsaan. Berarti banyak sekali tanggung jawabnya itu. Baik, itu sedikit ya. Jadi teman-teman, di pesantren ini kita fokus Islam, iman, dan ihsan itu. Semua ilmu, semua pesantren belajar itu. Dan Anda tidak usah tergiur dengan ilmu yang aneh-aneh. Baru belajar di sini misalnya. Lalu, Pak, saya tergiur dengan ilmu ngerogoh sukmo misalnya. Sukmanya orang diambil itu lalu dimasukkan ke kambing itu misalnya. Anda tidak usah tergiur dengan itu. Nah, maka Anda harus bikin skala prioritas. Saya menguasai ini berapa lama, menguasai ini berapa lama, menguasai ini berapa lama. Di samping di pesantren ini belajar filsafat, perbandingan agama, perbandingan mazhab, kita juga belajar ilmu-ilmu barat ya, buku kitab-kitab putih itu. Di samping kita belajar itu ya. Jika demikian kita akan segera tahu fokus kita di mana, belajar apa. Cuma tadi catatannya ya, kita belajar apapun harus tahu sejarahnya. Tanpa mengetahui sejarahnya kita rugi sama sekali. Sejarah ini tata buku di masa lalu untuk kita merancang tata buku di masa yang akan datang. Tanpa pengetahuan tentang sejarah kita tidak bisa. Maka tadi ulama itu harus mu'arrikh, harus ahli sejarah dia, sejarawan. Saya pernah cerita tentang sejarawan kita salah satunya yakni Arnold Joseph Toynbee. Ya. Teorinya yang paling terkenal adalah teori radiasi budaya. Ini banyak sekali nulis sejarah ya. Radiasi budaya itu begini. Ada 4 elemen, ada 4 lapisan dalam kehidupan ini yang mempengaruhi manusia. Lapisan terdalam itu namanya spiritual, di luar spiritualitas itu namanya etika, di luar itu estetika, di luar itu sains. Pertama di dalam yang paling inti adalah spiritualitas, lalu etika, lalu estetika, kesenian ya. Kemudian di luar itu adalah sains. Tapi yang paling banyak mempengaruhi dunia justru sains. Kenapa Indonesia sampai sekarang fine-fine saja? Ada spiritualitas. Meskipun spiritualitasnya sebagian Nyiroro Kidul ya kan gitu. Ya enggak apa-apa, pokoknya masih spiritual, masih punya agama itu. Nah, tapi yang paling banyak mempengaruhi dunia itu sains. Jadi sekarang ini zaman sains. Bukan berarti kita mendewa-dewakan, mempertuhankan, bukan loh ya. Tapi sekarang semuanya itu sains semua itu. Kalau kita menolak itu, ya menolak kemajuan. Selamat datang di kebodohan itu. Saya anti sains, Pak. Saya harus Quran saja. Ya Quran itu juga menginspirasi sains. Saya enggak, Pak. Menurut saya yang wajib ini hanya ilmu klinik, tahayul, dan perdukunan. Inilah yang bisa mengubah dunia. Ya enggak apa-apa kalau Anda punya pandangan seperti itu. Cuma berhenti kuliah itu. Langsung saja bertapa ke gunung-gunung itu kan. Nah, kita sekarang hidup di zaman itu. Teman-teman jangan misalnya, karena anak muda ini kan serba ingin tahu. Serba ingin tahu, cari yang aneh-aneh itu. Saya ingin langsung tembus pandang, Pak. Kalau perempuan datang kelihatan sempaknya saja. Misalnya, banyak begitu kan dia. Betul enggak? Allah yafiqna ila sabilil anbiya wal mursalin wa la. Saya kira demikian. Mari kita kalau ada pertanyaan sedikit ya.